Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Dan spesial pada hari ini saya mengenakan baju khas Makassar, yakni menggunakan jas tutup dan juga kain sutra khas Makassar. Dan kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Berikut berita utamanya. Memiliki potensi wisata incaran UNESCO, Geopark Maros Pangkep siap menjadi warisan dunia atau UNESCO Global Geopark. Bersyukur hasil panen berlimpah, para petani di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare menggelar tradisi Mapa Dendang. Ikuti ritual suku Toraja, rambu Solo yang patut dilestarikan di Toraja Utara, penghormatan terakhir kepada seorang yang meninggal dunia. Yang mengawali informasi pagi hari ini, Geopark Maros Pangkep siap menjadi warisan dunia atau UNESCO Global Geopark. Tim penilai dari UNESCO hadir untuk melakukan penilaian potensi wisata Geopark Maros Pangkep. Inilah geosite Bulu Sipong, salah satu kawasan geopark di Kabupaten Pangkep. Tim penilai UNESCO Global Geopark mengunjungi sejumlah geosite di Kabupaten Pangkep. Kunjungan ini bagian dari penilaian geopark di Kabupaten Pangkep. Sebelumnya, tim penilai juga meneliti kawasan geopark di Kabupaten Maros. Geopark Maros Pangkep diajukan pemerintah Indonesia kepada Lembaga Pendidikan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menjadi warisan dunia atau UNESCO Global Geopark. Tim penilai meliputi Martina Paskova dari Cekoslovakia dan Jakob Wallo Hansen dari Denmark. Mereka menilai kelengkapan geologi, keanekaragaman hayati, serta warisan budaya di kawasan Geopark Maros Pangkep. Sejauh ini perjalanan ini kedua asesor sangat enjoy dan sangat senang berada di wilayah Pangkep dan penerimaan masyarakat Pangkep yang sangat luar biasa. Kita optimis bahwa insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang positif dan baik. Harapannya dengan kehadiran tim penilai UNESCO semakin memotivasi warga bersama pemerintah setempat menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan alam Geopark Maros Pangkep. Kita berharap dengan adanya tim asesor ini kita semakin membuat kita harus termotivasi untuk bagaimana memelihara, bagaimana mengembangkan Geopark. Selama ini kan kita tidak apa semuanya. Setelah kita turun, kita menyelami semuanya. Ternyata Geopark ini tidak hanya untuk satu kepentingan, tapi untuk kita semua. Ya, kita berharap seperti itu. Dengan menjaga lingkungan, menjaga cagar budaya, menjaga semua itu dampaknya ke depan. Dan itu kalau nanti mendapatkan perkenan dari UNESCO award, itu semakin banyak orang yang datang di Bangkok. Kita siap punya konsekuensi untuk persiapkan diri untuk menyambut namanya UNESCO. Geopark Maros Pangkep mencakup 2 kabupaten, yaitu Maros dan Pangkajene Kepulauan atau Pangkep, dengan luas daratan 2.243 km persegi dan laut seluas 2.815 km persegi. Total ada 30 geosite prioritas masuk penilaian. Selain geosite Bulu Sipong, lokasi lain yang populer diantaranya geosite Ramang-Ramang, culture site Leang-Leang, geosite Bantimurung, dan Bulu Saraung. Geopark Maros Pangkep menjadi kawasan strategis pengembangan wisata di Sulawesi Selatan yang mencuri perhatian UNESCO karena meliputi gugusan Gunung Kars terluas kedua di dunia setelah Cina. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, mengunjungi Jeneponto, jangan sampai Anda melewatkan kelezatan coto kuda. Selain enak, kuliner khas Jeneponto ini dipercaya menambah vitalitas pria dan menyembuhkan penyakit tetanus. Jika berbicara tentang kuda, sudah pasti warga menghubungkannya dengan Kabupaten Jeneponto. Bagaimana tidak, mayoritas warganya pasti memiliki kuda, baik untuk diternak, dijual, bahkan dikonsumsi. Salah satu yang dikonsumsi warga Jeneponto adalah coto kuda. Menu makanan ini utamanya disajikan saat pesta pernikahan atau sunatan. Tempatnya menjual coto kuda berada di Belo Kalawang, Kecamatan Binamu. Dengan resep andalan yang sudah turun-temurun membuat penikmatnya tak hanya dari Jeneponto. Adapun yang datang dari Makassar, Goa, Takalar, Banteng, dan Bulukumba.
Setelah kuda itu makan makan ngasih Jene Ponto. Terus apa sih Pak? Cara pembuatannya bagaimana Pak? itu tidak bisa dianggap Rahasia. Kalau katanya kalau makan daging coto kuda Pak bisa menyembuhkan penyakit tetanus ya Pak? Iya. Begitu. Iya. Terus ini rahasianya Pak, kenapa sampai banyak pengunjungnya Pak? Karena ya untuk ini nak Rasa. Iya. Biasanya dalam sehari habis berapa Pak? 40. Sajian coto kuda Mas Dartutu ini berisi daging, usus, paru, dan hati yang diiris-iris. Lalu dituangkan kuah serta bawang. Aromanya sangat harum sehingga sangat dinikmati pembelinya. Untuk harganya cukup terjangkau, hanya Rp20.000 per mangkuknya. Jika ingin dilengkapi ketupat, tinggal menambah Rp2.000 saja. Setiap harinya, Mas Dartutu harus menyiapkan 40 kg daging kuda beserta jeroannya untuk melayani 100 hingga 120 orang per harinya. Khasiatnya di coto kuda ini dia obat tetanus sekaligus ya meningkatkan vitalitas pria gitu. Terus bagaimana dengan harganya Pak? Kalau harganya ya cukup lumayan lah, lumayan terjangkau harga coto di Jeneponto. Tapi memang coto kuda di Jeneponto ini Pak makanan khas dari Jeneponto ya Pak? Ya kalau di Jeneponto tuh coto kuda itu sudah termasuk makanan khas Jeneponto. Terus bagaimana Pak rasanya ini coto? Saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata karena memang ini andalan saya coto kuda. Satu-satunya di coto di Jeneponto itu coto Belokalong, salah satu warung makan yang luar biasa terkenalnya dan memang andalan. Salah satu penikmat coto kuda asuhan Mas Dartutu, Anca Azari, mengaku datang untuk menyantap coto kuda ini 3 kali dalam sepekan. Kebanyakan penikmat coto kuda percaya makanan ini mempunyai khasiat penambah vitalitas pria dan bisa menyembuhkan penyakit tetanus. Zaiduddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Ya, kita ke informasi lain. Mengawali musim panen padi, para petani di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare menggelar tradisi Mapa Dendang. Selain bersyukur hasil panen berlimpah, ajang ini bisa jadi pertemuan cari jodoh. Petani di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare menggelar tradisi Mapa Dendang, sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun saat mengawali musim panen padi. Tradisi yang melibatkan semua tokoh dan masyarakat desa dilakukan sebagai bentuk harapan agar hasil bumi lebih melimpah dan penuh berkah dibanding musim tanam sebelumnya. Sebanyak 10 tokoh masyarakat mengenakan baju bodo, pakaian adat khas Sulawesi Selatan, menumbuk lesung yang terbuat dari kayu dengan alu untuk mengolah gabah menjadi beras hingga siap dikonsumsi. Sementara 2 orang tokoh masyarakat memperagakan gerakan pencak silat sambil membawa alu yang sekali-kali dipukulkan di sisi lesung saat acara Mapa Dendang. Kedua gerakan itu merupakan simbol saat kaum wanita mengolah padi menjadi beras untuk menjadi bahan makanan, sementara kaum laki-laki menjaga tanaman padi dari serangan hama. Konon tradisi Mapa Dendang pada zaman dahulu bukan hanya semata-mata sebagai ritual syukuran atas hasil panen yang melimpah, namun juga menjadi ajang pertemuan untuk mencari jodoh bagi kaum muda. Sebab sehari-harinya pemuda sibuk mengolah pertanian, sementara kaum muda tinggal berdiam diri di rumah. Namun seiring perkembangan tradisi Mapa Dendang lebih untuk merayakan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Tanda awal musim panen di kelurahan kami, di desa kami, itu adalah tradisi dari nenek moyang kita dan jauh sebelumnya kami berada di tempat ini. Acara ini itu tradisi yang sering dilakukan oleh nenek moyang itu tanda kesyukuran awal mulai panen. Pemerintah kota optimis hasil pertanian di Parepare lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Acara panen perdana
yang lebih dikenal dengan Mapa Dendang. Ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat panen yang akan nanti dipanen ini. Kemudian sekaligus merupakan kegembiraan karena tradisi ini berulang-ulang dilakukan dan merupakan warisan dari nenek moyang kita. Panen raya bagi petani Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare ini merupakan hasil pengolahan pertanian untuk musim tanam Oktober hingga Maret. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.